Bab 10. Angin pagi yang dingin membangunkan Alayan Zong. Saat membuka mata, ia melihat ulas Zitao duduk di mulut gua, menatap cahaya fajar yang baru saja muncul di cakrawala. Terdiam dalam iamunannya, api unggun sudah padam. Bibi Ula masih tertidur lelap, mendengar suara Alayan Zong yang bangun dan bergerak. Ulas Zitao menoleh dan berkata, "Kamu sudah bangun." Cahaya yang masuk dari mulut gua menyelimuti sosok Ulas Zitao, menciptakan aura unik dan misterius. Rambut emasnya yang terpantul sinar pagi membentuk lingkaran cahaya samar, membuatnya tampak seperti seorang dewi yang turun ke bumi. Mayan Zong tertegun sejenak, takjub melihat betapa cantiknya Ulas Zitao, bahkan hanya dengan duduk santai seperti itu. "Kamu bangun lebih awal," jawabnya, setelah memastikan kondisi Bibi Ula. Alayan Zong dan Ulas Zitao keluar gua untuk mengumpulkan ranting kering, lalu menyalakan api unggun kembali, menghangatkan udara pagi yang masih dingin di dalam gua. Mereka mengambil kendi tanah liat dan pergi ke mata air untuk mengambil air, kemudian mulai merebusnya. Alayan Zong mengeluarkan belati kecil dan memotong daging kering serta buah kering di atas batu datar. Ia juga mengambil segenggam beras panggang dan memasukkannya ke dalam kendi untuk membuat bubur. Ia ingin memasak sesuatu yang lebih lembut untuk Bibi Ula. Sambil menunggu, ia menemukan sepotong bambu kecil dan mengasahnya hingga berbentuk seperti sendok. Mereka berdua duduk di dekat api unggun, mengunyah buah kering dan makan ikan asin. Tak lama kemudian, bubur telah matang. Ulas Zitao membangunkan ibunya dan membantunya bersandar dengan nyaman. Alayan Zong mengambil sendok bambu, meniup bubur yang masih panas, lalu menyuapkannya ke mulut Bibi Ula. Namun, setelah 2 suapan, Bibi Ula menolak untuk makan lebih banyak. Alayan Zong menuangkan air hangat ke dalam mangkuk tanah liat dan membantu Bibi Ula meminumnya sedikit demi sedikit. Setelah itu, Bibi Ula kembali berbaring dan tertidur lelap. Mayan Zong membuka perban di perut Bibi Ula untuk memeriksa luka sayatnya. Tidak ada tanda-tanda infeksi atau pembengkakan. Ia mengambil kantung arak yang ia temukan dari tubuh bandit gemuk, menuangkan sedikit arak ke sehelai kain putih, lalu dengan hati-hati membersihkan luka Bibi Ula. Setelah itu, ia kembali menaburkan obat luka dan membalutnya dengan rapi. Napas Bibi Ula terdengar stabil. Meskipun masih berat, Alayan Zong menyentuh dahi Bibi Ula. Dingin, Alayan Zong berdiskusi dengan Ulas Zitao. Dalam kondisi seperti ini, Bibi Ula perlu beristirahat beberapa hari. Yang paling mendesak saat ini adalah mencari makanan dan obat-obatan. Meskipun mereka masih memiliki sedikit persediaan, namun itu tidak akan bertahan lebih dari 2 hari. Ulas Zitao tetap tinggal di dalam gua, menjaga api unggun tetap menyala dan merawat ibunya. Sementara itu, Alayan Zong membawa pedang pendek, tali, dan kantungnya, lalu keluar menuju hutan. Hutan itu lebat dengan pepohonan yang menjulang tinggi ke langit, membuat sinar matahari sulit menembus ke dalamnya. Mencari buah-buahan kering di sini cukup sulit. Hanya berhasil menemukan beberapa biji pinus. Saat berjalan ke lereng yang menghadap ke matahari, akhirnya ia menemukan akar manis dan akar baikal. Ketika ia berjongkok untuk menggali akar tersebut dengan penuh konsentrasi, tiba-tiba terdengar geraman rendah. Alayan Zong langsung mendongak dan melihat seekor serigala abu-abu berjongkok di lereng, sekitar 10 meter di depannya. Serigala itu hampir setinggi setengah tubuh manusia, bulu abu-abunya berdiri tegak, ekornya menjuntai ke bawah, cakarnya mencengkeram tanah, dan matanya berkilat dengan ganas. Tatapan mata serigala itu begitu menyeramkan, menatap lurus ke arah Alayan Zong. Moncongnya terbuka, air liurnya menetes, dan dari tenggorokannya terdengar suara geraman dalam yang membuat bulu kuduk merinding. Alayan Zong langsung berhenti menggali, kedua tangannya erat menggenggam pedang pendek, memasang kuda dengan penuh kewaspadaan. La belum pernah bertarung melawan serigala, tapi gurunya pernah mengalahkan seekor serigala. Menurut gurunya, serigala adalah hewan yang sangat buas dan harus dihadapi dengan sangat hati-hati. Serigala abu-abu itu tetap menatap Alayan Zong, tubuhnya dalam posisi siap menerkam, dengan kedua cakarnya mengais-ngais tanah, menunggu saat yang tepat untuk melompat. Mayan Zong tak bergerak, serigala itu juga tak bergerak, mereka saling menatap dalam ketegangan yang mencekam. Akhirnya, serigala kehilangan kesabaran dan melompat menerjang. Alayan Zong langsung melompat ke samping kiri, menghindari serangan itu. Serigala menerjang ke tanah kosong, membuat ranting dan semak-semak di bawahnya patah berantakan. Serigala abu-abu itu dengan cepat berbalik, menggeram marah, lalu kembali menerjang Alayan Zong. Mayan Zong kembali melompat menghindar, kaji ini sambil mengayunkan pedangnya. Pedang itu berhasil mengenai tubuh serigala, namun tampaknya luka yang ditimbulkan tidak cukup dalam untuk membuatnya gentar. Serigala yang terluka itu masih tetap ganas, dan kembali menerjang dengan keganasan yang sama.
Berkali-kali serigala itu menyerang, dan berkali-kali pula Alayan Zong berhasil menghindar dengan lincah. Namun, seiring waktu, tampaknya serigala itu mulai kelelahan. Setiap kali menerjang, ia butuh waktu lebih lama untuk bersiap kembali. Tak secepat saat pertama kali menyerang, Alayan Zong menyadari bahwa serigala ini mengandalkan serangan menerkam sebagai jurus andalannya. Jika sampai diterkam atau digigit, maka tamat sudah riwayatnya. Ketika serigala abu itu kembali melompat menerjangnya, tubuhnya sudah melayang di udara, tak bisa mengubah arah lagi. Pada saat yang sama, Alayan Zong juga melompat, melemparkan dua bilah pisau kecil ke udara. Pisau itu tepat mengenai kedua mata serigala. Dengan lolongan nyaring, serigala itu terjatuh ke tanah dan berguling kesakitan. Semak dan rerumputan liar di tanah langsung roboh akibat tubuh besarnya. Tanpa ragu, Alayan Zong melompat dua kali mendekati serigala yang masih berguling dan langsung menusukkan pedang pendeknya ke leher serigala itu. Darah segar menyembur, membasahi tubuh dan wajahnya. Akhirnya serigala abu-abu itu mati. Mayan Zong mengusap wajahnya yang berlumuran darah, mengambil kembali pisau lemparnya, lalu duduk di samping mayat serigala. Terengah-engah, ia masih merasakan ketegangan, karena beberapa kali hampir diterkam oleh serigala yang kelaparan itu. Ketika ia memanggul bangkai serigala kembali ke dalam gua, Ula Zitao langsung terkejut dan berteriak, "Ah! Kamu bertemu serigala." Mayan Zong melemparkan serigala itu ke tanah, lalu tersenyum. Untung hanya seekor serigala tunggal. Kalau bertemu sekawanan, aku pasti sudah habis. Melihat tubuh Alayan Zong yang penuh darah, Ula Zitao langsung khawatir. Serigala yang sendirian justru lebih ganas. "Kamu terluka di mana?" Mayan Zong menepuk dadanya dengan bangga. "Aku tidak terluka sama sekali, ini semua adalah darah serigala. Segera lepaskan bajumu, aku akan mencucinya. Kamu pergi cuci muka dulu." Mayan Zong melepas bajunya dan menyerahkannya kepada Ula Zitao. Mereka berdua berjalan menuju mata air. Setelah mencuci wajahnya, Alayan Zong kembali ke dalam gua, mencari pakaian bersih dalam buntalan barangnya dan mengenakannya. Setelah itu, ia mulai menguliti serigala itu. Ula Zitao selesai mencuci pakaiannya, lalu menjemurnya di dahan pohon di luar gua. Mayan Zong membuang organ dalam serigala ke jurang. Dengan bantuan Ula Zitao, mereka memotong daging serigala menjadi beberapa bagian, kemudian mengolesinya dengan garam sebelum memasukkannya ke dalam guci tanah untuk dikeringkan. Ula Zitao menjaga guci itu, menggunakan dua batang bambu untuk membolak-balikkan daging agar tidak gosong saat dipanggang. Sementara itu, Mayan Zong membawa kulit serigala ke mata air, mencucinya hingga bersih dari darah, lalu membawanya kembali dan menjemurnya di dahan pohon dekat pakaiannya. Setelah itu, ia kembali ke dalam gua untuk melanjutkan memanggang daging bersama Ula Zitao. "Kamu tahu, setelah kamu pergi tadi, aku mendengar lolongan serigala. Sepertinya suaranya berasal dari jurang di bawah tempat kita bertarung dengan para perampok kemarin," kata Ula Zitao sambil membalikkan irisan daging di atas api. Alayan Zong, yang sedang memasukkan daging kering ke dalam kantong kulit, menjawab, "Mungkin bau darah dari mayat-mayat itu menarik perhatian kawanan serigala. Serigala yang ini datang terlambat, dan justru bertemu denganku." Ula Zitao mengambil sepotong daging kering dan memasukkannya ke dalam mulut. Dagingnya keras dan sedikit anyir, tetapi setelah dikunyah beberapa kali, rasanya lumayan enak dan cukup mengenyangkan. "Begitu banyak daging ini, kita bisa makan selama beberapa hari," katanya. "Bibi Ula harus beristirahat di sini sampai pulih. Kita butuh banyak makanan, dan serigala ini seolah-olah datang untuk mengantarkan persediaan makanan bagi kita," kata Alayan Zong. Setelah kantong kulit penuh, ia menghamparkan sehelai baju milik perampok di atas batu, lalu menaruh sisa daging kering di atasnya. Ia mengambil sepotong dan menggigitnya, lalu menatap Ula Zitao yang sederhana namun menawan, dan tersenyum kepadanya. Bab 11. Setelah selesai memanggang daging serigala kering, Ula Zitao mencuci bersih kendi tanah liat, lalu mengisinya kembali dengan air. Alayan Zong mengambil beberapa ramuan obat, mencucinya hingga bersih, lalu memotong kecil-kecil dan memasukkannya ke dalam kendi untuk merebus obat bagi Bibi Ula. Saat mereka membangunkan Bibi Ula untuk meminum obat, napasnya semakin tersengal-sengal. Seolah-olah hanya menghembuskan napas, tetapi tidak menarik napas kembali. Suaranya semakin lemah dan nyaris tidak terdengar. "Nak, percuma saja, aku sudah tidak bisa bertahan satu lagi." Alayan Zong menggenggam tangan kiri Bibi Ula dengan erat, lalu berkata dengan penuh ketulusan, "Bibi Ula pasti akan sembuh, pasti akan sembuh." Resep yang diajarkan oleh guru sangat ampuh. Bibi Ula tetap bersandar di bahu Ula Zitao. Ula Zitao menggenggam tangan kanan ibunya dengan erat,
wajahnya penuh kecemasan, matanya berlinang air mata, lalu dengan suara gemetar ia berkata, "Ibu, percaya saja pada Allah Yanzong, dia pasti bisa menyembuhkanmu. Minumlah obat ini dulu, Bu." Bibi Ula merapatkan tangan Allah Yanzong dan Ula Zito menjadi satu, lalu dengan susah payah menarik napas 2 kali sebelum berkata, "Yanzong, aku menitipkan Zito kepadamu. Kalian harus saling menjaga dan bergantung satu sama lain." Air mata membanjiri mata Allah Yanzong, dia terus mengangguk, "Bibi, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga dan melindunginya dengan baik." Saat itu, Ula Zito menangis terseduh-seduh, "Ibu, hu." Melihat kedua anak itu menerima permintaannya, wajah pucat Bibi Ula akhirnya menampilkan senyuman. "Ini, sekarang aku bisa tenang." Dengan bujukan dari mereka berdua, akhirnya Bibi Ula tetap mau meminum ramuan obatnya, sisa ramuan itu pun tidak terbuang percuma, mereka berdua berbagi untuk meminumnya. Setelah itu, Allah Yanzong memasakkan bubur untuk Bibi Ula, tetapi ia hanya mampu menyantap 2 sendok kecil dan tidak bisa makan lagi. Bibi Ula kembali tertidur dengan lelap. Saat ini, makanan yang mereka miliki cukup untuk beberapa hari, tetapi persediaan obat sudah semakin menipis. Hari itu, Ula Zito tetap tinggal di dalam gua untuk menjaga ibunya, sementara Allah Yanzong pergi sendiri untuk mencari tanaman obat. Ia mengingat bahwa di sisi barat bekas kuil tua, ada sebidang tanah yang cukup datar yang dulu merupakan kebun sayur milik gurunya. Mungkin di sana masih ada tanaman obat, maka ia segera menuju ke kuil. Di luar kuil, rumput liar tumbuh semakin tinggi, bahkan sebagian sudah menguning, sebagian masih hijau segar, tetapi ia tidak menemukan tanaman obat yang dicari. Allah Yanzong tidak menyerah, ia kembali mencari di lereng bukit bagian utara yang menghadap matahari. Akhirnya, ia menemukan beberapa batang akar manis dan skutelaria. Meskipun jumlahnya tidak banyak, setidaknya cukup untuk merebus 1 kali ramuan obat. Allah Yanzong kembali ke kuil, ingin mencari apakah ada barang lain yang masih bisa digunakan. Setelah membolak-balik beberapa tempat, ia menemukan sebuah kendi tanah yang sudah pecah sebagian tetapi masih bisa menampung setengah kendi air. Dengan pemikiran bahwa semakin banyak peralatan yang mereka miliki akan semakin mempermudah keadaan, maka ia memutuskan untuk membawanya kembali ke gua. Di bagian timur bangunan utama kuil, ia melihat sebuah tempat tidur yang sudah runtuh tertimbun tanah dan bebatuan. Kayunya sudah lapuk, tetapi bentuk aslinya masih bisa dikenali. Menurut cerita gurunya, dahulu mereka pernah tinggal di sini ketika ia masih kecil, tetapi ia terlalu kecil pada saat itu untuk mengingatnya. Kemudian, ketika gurunya membawanya untuk berziarah ke makam orang tuanya, mereka juga singgah di kuil tua ini, dan gurunya menceritakan kisah mereka berdua. Gurunya berasal dari kota burung Qiaolu di utara, tempat yang sangat jauh dari sini. Keluarga gurunya turun-temurun berprofesi sebagai tabib, dan kakeknya memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Karena keahliannya, ia mendapat penghormatan dan hadiah dari para bangsawan serta pejabat tinggi, dan banyak orang yang datang dari jauh untuk mencari pengobatannya. Keluarga Allah pernah menjadi keluarga yang kaya raya. Kakeknya juga menyukai seni bela diri, tetapi ia lebih mengutamakan ilmu pengobatan. Namun, ayah gurunya adalah seorang yang terobsesi dengan ilmu bela diri dan sama sekali tidak tertarik pada pengobatan. Kecintaannya pada bela diri telah mencapai titik kegilaan. Berkat keluarganya yang kaya, ayah guru tidak perlu mencari nafkah. Setiap hari, selain berlatih bela diri, ia hanya bertanding dengan orang lain. La pernah menantang setiap orang di benteng yang gemar seni bela diri. Ia lebih sering menang daripada kalah, yang semakin membangkitkan obsesinya terhadap pertarungan. Ia bahkan sesumbar bahwa siapapun yang bisa mengalahkannya akan diberi hadiah. Suatu hari, seorang pendekar dari negeri lain datang. Seorang penghasut mengundang ayah guru untuk bertarung dengannya. Setelah pertarungan sengit, ayah guru terbunuh di tangan lawannya. Ketika kakek guru mendengar berita itu, ia segera mencari keadilan. Namun, lawan ayah guru menunjukkan surat perjanjian hidup dan mati yang telah ditandatangani sebelum duel. Sesuai perjanjian, kematian dalam pertarungan tidak bisa dituntut. Kakek guru tak berdaya. Selain membawa pulang jenazah putranya untuk dimakamkan, ia bahkan harus membayar sejumlah uang sebagai kompensasi. Setelah kematian ayahnya, kakek guru semakin menyayangi guru seperti mutiara di tangannya. Ia secara pribadi mengajarinya membaca, menulis, dan berlatih bela diri. Setelah guru tumbuh lebih besar, ia juga diajarkan ilmu pengobatan. Guru berbeda dengan ayahnya, ia lebih mirip dengan kakeknya, lebih tertarik pada ilmu pengobatan. Setiap ada waktu, ia akan mendalami ramuan obat dan penyembuhan.
Dalam hal bela diri, kakeknya khawatir guru akan mengikuti jejak ayahnya, sehingga tidak terlalu menekannya. Ia lebih berharap agar guru dapat fokus sepenuhnya pada ilmu pengobatan, namun, karena perang dan kekacauan yang melanda negeri, rakyat kehilangan tempat tinggal dan kelaparan. Kakek guru menyadari bahwa memiliki keterampilan bela diri tetap diperlukan untuk melindungi diri, ingin memastikan bahwa keluarga dan harta benda mereka bisa diwariskan dengan aman kepada guru. Oleh karena itu, kakek guru mengundang seorang pelatih untuk mengajari guru ilmu bela diri secara sistematis. Guru mempelajari berbagai jenis seni bela diri. Meskipun ia mencapai tingkat yang cukup tinggi, namun ia tidak terobsesi seperti ayahnya dan tetap berfokus pada ilmu pengobatan. Dalam masa perang yang kacau, tidak ada pertempuran yang berlandaskan keadilan. Rakyat menderita, kehilangan tempat tinggal, dan hidup dalam kelaparan serta kedinginan. Kakek guru adalah orang yang dermawan, tetapi karena sering membantu orang lain, kekayaan keluarga pun semakin menipis. Akhirnya, karena usianya yang sudah lanjut dan kesedihannya terhadap penderitaan rakyat, ia pun jatuh sakit dan meninggal dunia. Setelah kepergian kakek guru, hanya tersisa ibu dan guru yang saling bergantung. Mereka perlahan jatuh ke dalam kesulitan hidup dan akhirnya menjual harta benda mereka untuk bertahan. Beberapa tahun kemudian, terjadi pemberontakan di kota Benteng, menyebabkan rakyat berbondong-bondong melarikan diri. Guru dan ibunya juga terpaksa melarikan diri ke selatan untuk menghindari bencana. Namun, di tengah perjalanan, ibunya jatuh sakit. Meskipun guru adalah seorang tabib, ia tetap tidak bisa menyembuhkan ibunya, yang akhirnya meninggal dunia. Tinggal seorang diri. Guru tidak ingin terlibat dalam perang yang tiada akhir, karena memiliki hati yang baik. Ia hanya menggunakan bela diri untuk melindungi diri dan mencari nafkah dengan keterampilan medisnya. Akhirnya, guru tiba di sebuah kuil dan bergabung dengan belasan orang lain yang berlindung di sana. Mereka bekerja sama untuk membuka lahan dan bercocok tanam demi bertahan hidup. Di waktu senggang, guru mengobati penduduk sekitar yang datang ke kuil untuk mencari pertolongan medis. Akhirnya dia menjalani beberapa tahun kehidupan yang damai. Kemudian, guru menyelamatkan Alai Yanzong yang masih bayi, sekaligus membawa keceriaan bagi para pertapa yang tinggal di kuil. Setelah membawa Alai Yanzong kembali ke kuil, para pendeta juga menyeret 2 ekor kuda mati ke atas gunung. Karena persediaan makanan yang langka, para pendeta di kuil tidak pantang makan daging. Dengan adanya daging, gizi Alai Yanzong semakin tercukupi, sehingga ia bisa bertahan hidup dan tumbuh sehat. Guru juga membawa kembali baju besi yang ditinggalkan oleh ayah Alai Yanzong di dalam kereta, beserta pedang 3 kaki yang pernah digunakannya. Namun, menurut guru, mereka telah tinggal di gunung itu selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengar atau melihat adanya perampok di sekitar sana. Ia pun tidak tahu dari mana datangnya kelompok bandit yang menyerang orang tua Alai Yanzong. Setahun kemudian, pasukan dari salah satu penguasa daerah datang untuk merekrut prajurit secara paksa. Mereka melihat para pendeta di kuil sebagai calon prajurit yang layak, namun, karena para pendeta ini telah berlatih seni bela diri bersama guru, mereka berani melawan dan menolak untuk bergabung. Akibatnya, pertempuran pun pecah. Saat itu, Alai Yanzong belum genap berusia 2 tahun. Ketika ia merangkak keluar dari kamar untuk mengintip apa yang terjadi di gerbang, sebuah anak panah nyasar hampir saja menembus tubuhnya. Guru segera menggendongnya dan melarikan diri ke pegunungan di belakang kuil agar ia tidak terluka. Saat malam tiba, guru kembali ke kuil sambil menggendong Alai Yanzong, namun yang ia temui hanyalah pemandangan mengerikan. Semua pendeta telah terbunuh. Di halaman kuil juga tergeletak puluhan mayat dari pasukan yang bertempur. Dari pakaian tempur mereka, guru bisa membedakan bahwa mereka berasal dari 2 pasukan yang berbeda. Guru menduga, setelah pasukan pertama datang untuk merekrut para pendeta secara paksa, kemudian datang pasukan lain yang menyerang mereka. Terjadi pertempuran sengit hingga kedua belah pihak mengalami korban jiwa. Akhirnya mereka semua mundur. Namun, yang lebih mengejutkan bagi guru adalah bahwa kuil telah dijarah habis-habisan. Baju besi dan pedang 3 kaki milik ayah Alai Yanzong sudah lenyap tanpa jejak. Kemudian guru menggali kuburan di lembah gunung seorang diri. Ia menghabiskan waktu sehari semalam untuk menguburkan semua jenazah. Sejak saat itu, guru dan Alai Yanzong hidup dalam kesendirian di kuil. Karena perang yang terus berkecamuk, hanya sedikit orang yang datang mencari pengobatan. Tak ada juga yang bersedekah. Hidup mereka sangat sulit. Suatu hari, seorang musafir yang datang ke kuil menceritakan bahwa di benteng pesisir Ania, keadaan cukup damai tanpa peperangan. Mendengar kabar itu, guru memutuskan untuk membawa Alai Yanzong ke sana. Awalnya, mereka bertahan hidup dengan mengobati orang sakit, kemudian,
mereka bertemu dengan orang tua Ula Zitao, yang memberitahu bahwa rumah di sebelah mereka kosong. Rumah itu sudah lama ditinggalkan dan tidak ada yang mau menempatinya karena berbatasan langsung dengan toko peti mati di sebelah timur. Namun, guru tidak percaya pada Tahaitil, sehingga ia memilih untuk tinggal di sana. Dengan bantuan orang tua Ula Zitao, akhirnya guru menetap dan hidup dengan lebih tenang. Dari waktu ke waktu, hubungan antara kedua keluarga semakin erat, dan persahabatan yang dalam pun terjalin. Bab 12. Sepanjang hidupnya, guru adalah seseorang yang terus terang, berbudi luhur, dan menjunjung tinggi keadilan. Seperti namanya, Alayausan, yang berarti ramah dan baik hati, ia selalu memperlakukan orang lain dengan penuh kebaikan, tidak pernah berprasangka buruk, dan tidak pernah berniat mencelakai siapapun. Ia mengabdikan dirinya untuk mengobati orang-orang sakit dan membantu mereka yang menderita. Jika ada yang butuh bantuan, ia akan membantu tanpa mengeluh dan menolong tanpa pamrih. Alayausan mengenang gurunya dengan penuh rasa syukur. Selain berterima kasih, ia juga menjadikan gurunya sebagai teladan dalam hidupnya. Rasa kehilangan itu membuatnya sedih, tetapi akhirnya ia menyeka air matanya, membawa pulang ramuan obat dan wadah tanah liat, lalu kembali ke dalam gua. Sore harinya, ia kembali merebus ramuan obat dan memasak bubur. Namun, Bibi Ula tetap sulit menelan makanan dan semakin sedikit makanannya yang bisa dikonsumsi. Mayan Zong menjadi semakin khawatir. Ia memeriksa kembali luka di perut Bibi Ula dan mengusapnya dengan arak putih. Ia melihat bahwa meskipun lukanya tidak terinfeksi, tapi tetap saja tidak menunjukkan tanda penyembuhan. Ini adalah pertanda buruk. Kondisi tubuh Bibi Ula melemah dengan sangat cepat. Kulit serigala yang dijemur di dahan pohon masih sulit untuk benar-benar kering. Akhirnya, Mayan Zong membawanya ke dalam gua dan memanggangnya di dekat api unggun. Ia memastikan agar panasnya tidak berlebihan. Ketika kulit serigala sudah kering sekitar 80 hingga 90%, ia merasa sudah cukup. Dengan cara ini, kulit serigala tidak menjadi lembab maupun terlalu keras. Saat disentuh, masih terasa cukup lembut. Karena masih menyisakan sedikit kelembapan, ketika diangkat, kulit itu masih terasa cukup berat. Dengan bantuan Ula Zitao, Alayausan menghamparkan kulit serigala di bawah tubuh Bibi Ula agar lebih nyaman dan tetap hangat. Malam itu, mereka tetap berjaga di sekitar api unggun untuk merawat Bibi Ula, tetapi pada akhirnya mereka tetap harus tidur. Namun, ketika keesokan paginya mereka terbangun, mereka tidak lagi mendengar suara napas berat Bibi Ula. Bibi Ula sudah meninggal dunia. Keduanya dilanda kesedihan mendalam, menangis sejadi-jadinya. Namun, setelah itu, mereka tetap harus mengurus pemakamannya agar ia bisa beristirahat dengan tenang. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menguburkan Bibi Ula di dalam gua ini. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa tinggal di gunung selamanya dan suatu saat harus kembali ke peradaban. Gua ini memang tidak terlalu dalam, tetapi cukup kering dibanding tempat lain. Alayausan menemukan sebuah permukaan batu besar yang cukup rata di bagian gua yang sedikit lebih jauh dari pintu masuk. Ia merasa bahwa tempat itu adalah lokasi yang paling cocok agar Bibi Ula dapat beristirahat dengan damai. Ketika Alayausan ingin menghamparkan kulit serigala di atas batu sebagai alas abadi bagi Bibi Ula, Ula Zitao mengajukan keberatan. Ia mengatakan bahwa bau kulit serigala bisa menarik perhatian kawanan serigala dan membuat mereka mencabik-cabik jasad ibunya. Ia tidak ingin kulit serigala dimakamkan bersama ibunya. Alayausan berpendapat bahwa meskipun tanpa kulit serigala, jasad Bibi Ula tetap bisa dimangsa oleh serigala. Keduanya bersikeras dengan pendapat masing-masing. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya Alayausan mengalah dan mengikuti keinginan Ula Zitao. Karena bagaimanapun itu adalah ibunya, sebagai gantinya, mereka lebih dulu menaruh lapisan rumput kering di atas batu, lalu menutupinya dengan beberapa jubah luar milik para perampok. Setelah meletakkan jasad Bibi Ula di atasnya, mereka menutupi tubuhnya dengan 2 lapis pakaiannya sendiri. Kemudian, mereka mengumpulkan banyak batu besar dan kecil untuk membangun sebuah makam yang kokoh bagi Bibi Ula. Setelah selesai menguburkan Bibi Ula, hari pun sudah beranjak sore. Mereka memutuskan untuk berjaga di dalam gua selama 1 malam lagi dan berangkat keesokan harinya. Saat masih ada cahaya, mereka membereskan barang-barang mereka. Dengan begitu banyak barang di dalam gua, tidak mungkin semuanya bisa dibawa. Setelah memilah dengan saksama, Alayausan memutuskan untuk membawa daging serigala kering, 1 bilah pedang lengkung, seutas tali, kantung arak, kantong uang, dan tentu saja kulit serigala. Mereka juga membawa bungkusan barang yang sebelumnya sudah mereka miliki. Selain itu, mereka membawa 2 pasang sepatu. Sepatu milik perampok bertubuh tinggi kurus itu pas untuk Alayausan.
sementara sepatu perampok bertubuh pendek agak longgar untuk ulas Zitao, tetapi masih bisa dikenakan, barang lainnya tidak bisa mereka bawa. Alayan Zong menguburkan dua pedang lengkung lainnya di dekat makam Bibi Ula, sebagai simbol bahwa para perampok itu dikorbankan untuknya, meskipun mereka sudah memilih barang yang paling penting, namun tetap saja jumlahnya banyak dan sulit dibawa. Beruntung, Ula Zitao menggunakan pakaian para perampok untuk menjahit dua kantong kain, satu untuk daging serigala kering dan satu lagi untuk kulit serigala. Sementara itu, Alayan Zong menemukan batang kayu putih sebesar pergelangan tangan di dalam hutan. Ia memotong ujungnya hingga sepanjang tinggi badan, mengupas kulitnya dengan pedang pendek, dan menggunakannya sebagai pikulan. Batang kayu itu bisa digunakan untuk memikul daging serigala dan kulitnya, sekaligus sebagai senjata cadangan jika mereka membutuhkan perlindungan. Malam itu, mereka duduk diam mengelilingi api unggun, menjaga makam batu Bibi Ula hingga tengah malam. Setelah itu, barulah mereka tidur sebentar. Begitu fajar menyingsing, mereka makan sedikit daging kering dan minum air dari mata air. Setelah itu, mereka berlutut di depan makam Bibi Ula, memberi penghormatan terakhir, lalu meninggalkan gua. Alayan Zong ingin Ula Zitao membawa pedang pendek untuk perlindungan diri, karena lebih mudah dibawa dan gampang digunakan, namun, Ula Zitao bersikeras ingin membawa pedang lengkung. Menurutnya, pedang lengkung lebih panjang dan membuatnya merasa lebih aman. Dengan demikian, Alayan Zong memikul kulit serigala dan daging kering, sementara mereka berdua berjalan menuruni gunung bersama. Ula Zitao belum pernah melewati jalan ini sebelumnya. Ketika mereka sampai di bekas kuil tua, Mayan Zong sambil berjalan menunjukkan tempat-tempat penting dan menceritakan kisahnya bersama sang guru. Meskipun sebelumnya Ula Zitao pernah mendengar sedikit tentang kisah guru Alayan Zong, yaitu Alayusan, namun ceritanya hanya berupa potongan singkat. Setelah mendengar kisah lengkapnya, Ula Zitao semakin mengagumi Alayusan dari lubuk hatinya yang terdalam. Saat mereka turun gunung dan tiba di pintu masuk, celah langit satu garis, Mayan Zong menunjuk ke arah makam orang tuanya. Ula Zitao menyatakan keinginannya untuk memberi penghormatan. Mayan Zong pun menemaninya untuk berlutut dan memberi penghormatan di depan makam kedua orang tuanya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menyusuri lembah ke arah selatan. Di perjalanan, Mayan Zong kembali menceritakan kisah orang tuanya kepada Ula Zitao. Namun, karena ia sendiri tidak mengetahui banyak, maka cerita itu jauh lebih singkat dibandingkan kisah sang guru. Ula Zitao pun merasa iba, bersimpati, dan menyesali nasib tragis mereka. Di dalam lembah, celah langit satu garis, ini, mereka berjalan hampir setengah hari sebelum akhirnya keluar dari pegunungan. Di depan mereka kini terbentang dataran luas. Semakin jauh ke selatan, mereka melihat semakin sedikit rerumputan liar dan semak belukar, hingga akhirnya tidak ada lagi tanaman hijau yang tumbuh. Udara di tempat ini membawa aroma asin dari laut yang semakin pekat, mungkin karena lautan hanya berjarak belasan i dari sini. Tanah di sekitar mereka berubah menjadi hamparan tanah asin yang tandus dan sepi. Selama perjalanan, mereka tidak bertemu satupun manusia, namun, sesekali mereka menemukan tulang, belulang manusia yang berserakan di tanah kosong di pinggir jalan. Beberapa di antaranya sudah menjadi kerangka putih yang kering, sementara yang lain masih memiliki sisa-sisa daging yang membusuk, menunjukkan bahwa mereka belum lama meninggal dan belum ada yang mengubur mereka. Mayan Zong menduga bahwa mereka mungkin meninggal akibat wabah. Tidak ada yang berani mendekati mayat ini, atau mungkin tidak ada yang memiliki alat untuk menguburkannya. Melihat pemandangan tragis ini, Alayan Zong tetap tegar. Ia memiliki daya tahan mental yang lebih kuat, sehingga tidak terlalu terguncang atau merasa mual, namun, Ula Zitao jauh lebih sensitif. Setiap kali melihat mayat yang masih membusuk, ia selalu merasa ingin muntah. Akhirnya, sepanjang perjalanan selanjutnya, ia berusaha mengalihkan pandangan dan tidak berani melihatnya lagi. Ketika mereka mendekati garis pantai, akhirnya mereka melihat sebuah desa kecil. Mereka memandang ke segala arah dan tidak menemukan desa lain di sekitar, sehingga mereka memutuskan untuk mencari tempat menginap di desa tersebut. Bersambung